Misteri hilangnya saudara angkatku. Perkenalkan, namaku Rifki. Aku tinggal di desa Sembayat, Gresik, Jawa Timur. Kisah mengerikan ini diceritakan oleh saudara angkatku yang bernama Agus sebelum ia pergi dan menghilang dari kehidupan keluarga kami. Agus menceritakan hal mengerikan ini kepadaku dan juga keluargaku yang lain. Agus yang sudah terlihat seperti orang dengan gangguan kejiwaan itu mengakui jika hidupnya sudah tidak lagi tenang karena sebuah kesalahan besar yang telah dilakukannya. Agus juga mengatakan bahwa apa yang dialaminya itu adalah balasan atau karma dari sebuah hal keji yang telah ia perbuat. Namun, karena saat menceritakan kisah itu, Agus sudah terlihat sangat aneh atau lebih tepatnya gila. Aku dan keluargaku yang lain pun tidak 100% untuk bisa mempercayai kata-kata dari Agus. Kami hanya menganggap jika Agus kala itu hanya sedang berhalusinasi hingga dia pun mulai menceritakan hal yang kami anggap di luar nalar. Setelah itu, barulah aku dan keluargaku mengalami sendiri kejadian-kejadian mencekam di mana sosok arwah penasaran terus mengganggu keluarga kami. Kisah ini berawal pada suatu malam ketika Agus pulang ke rumahnya dalam kondisi mabuk setelah berpesta minuman keras bersama teman-temannya. Keanehan pun mulai dirasakan oleh keluargaku ketika Agus yang kala itu sedang mabuk mulai menceritakan bahwa ia sedang diikuti oleh sosok perempuan muda yang bertubuh gosong dan berbau sangat busuk. Dengan wajah ketakutan, Agus pun juga mengatakan penyebab kematian dari perempuan yang terus menghantuinya itu. Dan sosok perempuan itu juga menginginkan Agus mati dengan cara yang sama seperti kematian perempuan itu yang ternyata ia mati terbakar bersama dengan rumahnya. Karena Agus menceritakan hal itu dalam kondisi mabuk, aku dan keluargaku pun menganggap jika Agus hanya membual untuk sekedar menakut-nakuti orang-orang yang ada di rumahku. Namun, di balik semua itu, aku, ibu dan juga kedua adikku mulai mengalami kejadian-kejadian janggal yang belum pernah aku dan keluargaku alami sebelumnya. Setelah Agus memuntahkan semua minuman keras yang diminumnya beserta makanan-makanan lainnya, Agus pun lalu tertidur pulas di atas kursi kayu yang ada di ruang tamu. Aku dan adik bungsuku yang bernama Bagas pun mulai merasakan ada hal yang aneh. Kami berdua secara bersamaan mulai mencium bau rambut yang terbakar dan setelah itu bau kulit dan daging yang terbakar pun mulai tercium dengan jelas olehku dan adikku Bagas. Bagas yang langsung mengaitkan tentang apa yang kami alami malam itu dengan apa yang sudah diceritakan oleh Agus menjadi orang pertama yang percaya jika memang Agus sedang mengalami teror dari sosok makhluk gaib yang tak kasat mata. Dan tidak hanya mencium bau gosong daging terbakar, di malam itu aku dan Bagas juga mendengar suara rintihan dari seorang wanita dari arah depan rumahku. Suara rintihan itu sungguh menyayat hati, membuat aku dan Bagas pun langsung masuk ke dalam kamar dan membiarkan Agus tidur sendirian di ruang tamu. Aku percaya apa yang dikatakan oleh Mas Agus, Mas. Aku yakin apa yang kita dengar tadi adalah suara dari sosok perempuan yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Agus, ujar Bagas dengan suara lirih. Alah, Agus itu mabuk. Memang begitu kelakuan orang mabuk. Oceng-oceng tidak jelas, berhalusinasi, kelakuannya seperti orang gila. Makanya kamu itu kalau sudah besar tidak usah ikut mabuk-mabukan, nanti bisa gila seperti kakakmu itu. Jawabku yang memang belum mempercayai apa yang telah Agus ceritakan tadi. Tidak berselang lama dari perbincanganku dan Bagas, kami mendengar suara Agus yang berteriak-teriak minta tolong sambil menggedor-gedor pintu kamarku. Aku dan Bagas pun terkejut kalau mendengar Agus terus berteriak ampun dan terus meminta tolong.
Mau tidak mau, aku pun segera membuka pintu kamar karena tidak tahan dengan suara bising dari teriakan dan juga gedoran yang dilakukan oleh Agus. "Tolong, Ki, tolong aku, Ki. Setan itu terus mengganggu. Dia hampir saja mencekikku," ujar Agus dengan tubuh gemetar. "Mabok terus, biar cepat gila kamu," jawabku yang merasa kesal dengan kelakuan saudara angkatku tersebut. "Beneran, Ki, bener, aku itu ndak mabuk. Aku itu benar-benar diincar oleh hantunya Fitri," jawab Agus sambil memegangi pundak kakak tertuanya itu. "Harapmu, Gus, Gus. Aku itu mau tidur. Aku juga ndak lihat apa-apa. Ndak ada hantu, ndak ada setan, ndak ada demit. Yang ada itu otakmu yang mulai ndak waras saat ini," balasku yang merasa tambah kesal saat itu. Tapi aku yang semula tidak percaya cerita dari saudara angkatku itu dibuat tercengang ketika aku mulai melihat sosok perempuan dengan wajah hitam dan gaunnya yang sudah terkoyak di beberapa bagian. Sosok perempuan itu menatap tajam ke arahku dan juga Agus serta Bagas. Dan tidak lama setelah itu, aku pun mendengar suara perempuan itu yang datang dengan tujuan untuk balas dendam. Aku datang untuk menuntut keadilan. Aku tidak rela jika kematianku yang sangat tragis itu tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Dan aku akan terus datang hingga orang yang membunuhku juga mati dengan cara yang sama sepertiku, ujar sosok perempuan yang sangat mengerikan itu. Setelah mengatakan hal itu, sosok perempuan berwajah gosong itu menghilang dari pandanganku Bagas dan hanya meninggalkan aroma daging terbakar yang sangat menyengat. Sementara itu, Agus yang kala itu masih sangat ketakutan hanya bisa duduk bersimpu bersandar pada dinding rumah. "Apakah benar apa yang telah kamu ceritakan tadi, Gus?" tanya aku kepada Agus yang masih terlihat duduk dengan tatapan kosong. Namun tak sepatah kata pun terucap dari mulut si Agus, dan sejak kejadian itu Agus lebih banyak diam dan mulai terlihat seperti orang yang sudah kehilangan kewarasannya. Hari-hari pun dilalui Agus dengan berdiam diri, hanya duduk terpaku di kamar tempat tidurnya. Hingga sekitar 7 hari dari kejadian munculnya sosok makhluk perempuan berwajah kosong tersebut di rumah keluargaku, barulah Agus menjadi sering berteriak ketakutan, meminta tolong dan sering berbicara seorang diri. Dan dari situ jugalah penampakan-penampakan sosok menyeramkan mulai sering dijumpai oleh keluargaku. Kisah pertama dialami oleh ibuku yang bernama Bu Ramlan yang saat itu sedang berada di rumah seorang diri. Karena aku yang belum pulang kerja dan Bagas juga waktu itu masih bermain bersama teman-temannya, sementara dia masih berada di kampus tempatnya berkuliah, ibu yang hanya bersama Agus pun kedatangan seorang tamu sesaat setelah azan maghrib. Saat itu Agus mulai meracau di dalam kamarnya dan meminta kepada ibunya untuk tidak membukakan pintu rumahnya. Agus juga mengatakan kepada Bu Ramlan bahwa yang datang itu adalah sosok hantu perempuan yang sedang mencari-carinya untuk membalaskan dendam. "Bu, jangan biarkan dia masuk, Bu. Dia itu setan yang datang mencariku, Bu," ujar Agus dari dalam kamarnya ketika ia mendengar suara pintu rumah diketuk. "Mana ada setan kok ngetuk-ngetuk pintu, Gus, Gus. Ya kalau dia mau masuk ya tinggal masuk aja," balas Bu Ramlan dari arah luar kamar tempat Agus berada. "Bu, tolong, Bu. Nggak usah dibuka pintunya, Bu. Aku tidak mau ibu kenapa-napa," ujar Agus dari dalam kamarnya. Tanpa menghiraukan apa yang sudah dikatakan oleh Agus, Bu Ramlan pun langsung menghampiri pintu rumahnya yang sudah beberapa kali diketuk oleh seseorang. Tanpa ragu lagi, Bu Ramlan pun langsung membukakan pintu rumahnya dan mendapati seorang gadis yang sangat cantik sedang berdiri di hadapannya. "Mau cari siapa, Nak?" tanya Bu Ramlan dengan ramah. Saya mau bertemu dengan Mas Agus, Bu," balas sosok gadis cantik yang tampak terlihat biasa saja waktu itu. "Oh, adik ini temannya Agus dari mana ya? Nanti biar ibu sampaikan kepada Agus.
Karena saat ini Agus sedang kurang sehat. Balas Bu Ramlan menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada Agus. Nama saya Fitri, Bu, ujar sosok gadis itu singkat. Oh baik, kalau begitu ayo silakan masuk dulu, balas Bu Ramlan sambil mempersilakan gadis yang mengaku bernama Fitri tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Setelah mempersilakan Fitri duduk, Bu Ramlan pun segera menuju ke kamar tempat Agus berada, dan sesampainya Bu Ramlan di depan kamar Agus, Bu Ramlan mendengar suara Agus menangis sambil meminta ibunya untuk tidak percaya terhadap orang yang kala itu sedang bertamu di rumahnya. Karena merasa jengkel dengan apa yang telah Agus lakukan itu, Bu Ramlan pun akhirnya memilih untuk kembali ke ruang tamu menemui Fitri yang masih duduk menunggu di sana. Agus itu sepertinya kayak stres gitu loh, Mbak. Ya mungkin karena terlalu banyak konsumsi alkohol ya. Jadi Agus itu sekarang sepertinya sulit untuk berkomunikasi dengan orang saat ini, ujar Bu Ramlan kepada sosok Fitri. Oh, tidak apa-apa, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu, Agus itu anak ibu yang nomor berapa? Tanya Fitri sambil tersenyum. Oh, kalau Agus itu anak angkat saya. Waktu itu saya kan belum punya anak. Jadi saya mengambil Agus menjadi anak saya, jawab Bu Ramlan mencoba menjelaskan. Sayang ya, Bu, Agus itu punya perangai kasar dan sulit diatur. Dia tidak bersyukur mendapat keluarga yang baik seperti keluarga ibu ini, balas sosok Fitri yang pandangannya terus menuju ke arah kamar tempat Agus berada. Setelah Fitri mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Bu Ramlan mencium bau rambut dan daging yang terbakar. Bau itu sangat menyengat hingga mengganggu Bu Ramlan dan membuat nafasnya sesak, dan di saat yang bersamaan sosok Fitri pun berpamitan untuk pergi dari rumah. Dan hal yang membuat Bu Ramlan diam terpaku adalah ketika ia melihat sosok Fitri itu tiba-tiba berdiri mengambang beberapa sentimeter dari lantai dan perlahan melayang pergi melalui pintu rumah yang tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Melihat kejadian itu, tubuh Bu Ramlan pun gemetar ketakutan dan perlahan Bu Ramlan kehilangan kesadarannya. Sesampainya aku di rumah, aku sangat terkejut kala mendapati ibuku yang tidak sadarkan diri di kursi ruang tamu. Perlahan aku pun membangunkan ibu dan langsung memberikannya air putih setelah ibu tersadar. Bu, kenapa ibu tidur di kursi? Apa jangan-jangan sosok arwah penasaran itu telah datang menemui ibu ya? Tanyaku yang masih mencium bau rambut dan kulit terbakar di dalam rumah. Iya Ki, tapi dia datang dengan sosok cantik. Dia itu nyari-nyari Agus. Sepertinya memang benar apa yang diceritakan Agus waktu itu, balas ibuku menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Wah, berarti kita harus melaporkan Agus ke pihak yang berwajib dong, ujar aku lagi. Apa tidak ada cara lain? Tanya ibuku yang merasa tidak tega terhadap Agus. Ya, walau Agus hanyalah anak angkat, tapi ibuku sangat menyayanginya seperti anak-anak kandungnya yang lain. Ibuku pun masih berharap jika Agus dapat kembali sehat dan terbebas dari jerat dendam sosok yang baru saja menemuinya tadi. Ya daripada Agus nanti celaka, Bu, lebih baik Agus kita serahkan saja pada pihak yang berwajib, ujarku kepada ibu. Kala itu ibuku yang merasa sedih pun hanya bisa terdiam ketika mendapati kenyataan pahit jika ia harus kehilangan anak angkatnya dengan cara yang menyakitkan. Ibuku juga menyesali perbuatannya yang selalu saja membiarkan Agus berbuat sesuka hati ketika ia sudah memasuki usia remaja. Namun, melaporkan Agus kepada pihak yang berwajib juga bukanlah masalah yang mudah, karena di desa sekitarannya itu tidak ada kabar kematian dari seorang gadis yang bernama Fitri. Permasalahan yang didapati oleh keluargaku saat ini sungguh membingungkan. Ditambah lagi kondisi Agus yang semakin hari terlihat semakin parah. Setelah dipanggilkan orang pintar atau ahli spiritual, Agus memang dinyatakan sedang mengalami depresi berat akibat ditolaknya cinta Agus oleh seorang wanita. Dan orang pintar tersebut tidak memberitahukan hal yang lain dan bahkan tidak menyebutkan jika ada sosok arwah penasaran yang sedang mengganggunya.
Tidak hanya satu atau dua paranormal, ibuku juga mencoba membawa Agus ke beberapa paranormal lainnya untuk berusaha membuat Agus sembuh kembali. Namun, semua paranormal yang telah mereka temui itu mengatakan hal yang sama. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan tentang arwah penasaran yang bernama Fitri. 1 minggu pun berlalu dari kejadian datangnya sosok Fitri menemui ibuku. Kini giliran dia, adikku, yang ditemui oleh sosok hantu arwah penasaran. Kejadian itu sempat membuat gempar keluargaku dan juga para tetangga karena dia kala itu sempat dirasuki oleh arwah penasaran itu selama 1 jam lebih. Sekitar pukul 9 malam, dia mendengar suara pintu rumahnya diketuk beberapa kali. Dan ketika dia hendak membuka pintu rumah tersebut, tiba-tiba saja dari dalam kamarnya Agus mengatakan kepada dia agar jangan membukakan pintu dan meminta dia untuk kembali saja ke dalam kamarnya. "Dek, jangan dibukakan pintunya, Dek. Itu sosok perempuan yang sedang mencariku," bisik Agus dari balik dinding kamarnya. "Loh, bagaimana Mbak Agus bisa tahu?" ujar dia yang tidak percaya apa yang telah dikatakan oleh Agus saat itu. "Duh, Mas itu ndak mau kalau kamu kenapa-napa, Dek. Sekarang lebih baik kamu kembali ke kamarmu, biar nanti Mas Agus yang menemuinya," balas Agus yang malah membuat dia semakin penasaran. Dan tanpa menjawab perkataan dari Agus, dia justru berjalan ke arah depan pintu rumahnya. Dan tanpa rasa takut sedikit pun dia lalu membukakan pintu rumahnya tersebut. Namun, bulu kuduk dia pun di sini langsung meremang ketika ia tidak mendapati siapapun di luar rumahnya. Ditambah lagi, dia pun mulai mencium bau rambut dan bau kulit yang terbakar. Dan hal itulah yang mulai membuat dia kerasa ketakutan dan memilih untuk menutup kembali pintu rumahnya. Hal mengerikan pun mulai dialami oleh dia ketika dia membalikkan tubuhnya setelah ia mengunci pintu rumahnya. Entah dari mana datangnya, dia melihat sosok perempuan berwajah gosong yang tiba-tiba saja sudah berdiri tepat di hadapannya dengan jarak sekitar 3 meter dari tempatnya berdiri saat itu. Tubuh dia mulai gemetar ketakutan kala menyaksikan penampakan sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu. Tidak lama kemudian, dia pun lalu kehilangan kesadarannya setelah sosok perempuan berwajah gosong itu berada 1 jengkal di hadapannya. Dan hal yang lebih menyeramkan pun menimpa Bagas, adikku, saat itu. Malam itu, sekitar pukul 11, Bagas yang belum dapat memejamkan kedua matanya mulai mendapatkan teror mengerikan. Saat itu, Bagas yang tidur satu kamar denganku merasa gelisah karena suhu di kamarnya terasa sangat panas. Bagas pun lalu memilih untuk keluar dari kamar dan merebahkan tubuhnya di ruang tamu. Tidak lama setelah itu, Agus yang sepertinya tahu jika adiknya akan diganggu oleh sosok arwah penasaran yang sedang mengincarnya itu memanggil Bagas dengan suara lirih. Agus meminta Bagas untuk kembali ke kamarnya karena saat ini sosok makhluk gaib perempuan itu ada di sekitarannya. "Bagas, Gas, cepat kembali ke kamarmu, Gas," ujar Agus dari dalam kamarnya. "Ada apa sih, Mas?" "Loh, kok sampean tahu kalau aku sedang di luar?" balas Bagas yang langsung bangun dari posisi tidurnya. "Sudah, cepat masuk lagi ke dalam kamarmu sebelum sosok itu datang," ujar Agus mencoba menasehati Bagas. Dan tanpa bertanya lagi, Bagas pun langsung berdiri dan melangkahkan kakinya menuju ke kamar. Namun, sepertinya apa yang dilakukan Bagas telah terlambat karena sosok hantu dari arwah penasaran yang sedang mengincar Agus sudah berdiri menghadangnya sesaat sebelum Bagas sampai di depan pintu kamar. Tubuh Bagas gemetar ketakutan. Namun, Bagas terus membaca ayat-ayat suci yang dihafalnya dalam hati sambil memejamkan kedua matanya. Tidak lama kemudian, tercium bau gosong daging terbakar serta rambut yang terbakar yang tercium sangat menyengat. Hal itu pun membuat nafas Bagas sesak dan tersengal-sengal hingga memaksa Bagas membuka kembali kedua matanya. Dan betapa terkejutnya Bagas ketika ia membuka kedua matanya. Ternyata jarak antara wajahnya dengan sosok hantu perempuan berwajah gosong itu hanya sekitar 1 meter saja. Bagas pun berteriak sejadi-jadinya ketika sosok makhluk gaib itu menyeringai dengan wajahnya yang rusak dan tidak berbentuk lagi.
Teriakan Bagas pun sontak membangunkan semua yang ada di rumah itu. Tapi hal yang paling menakutkan adalah ketika semua orang yang berada di dalam kamar tidak dapat membuka pintu kamar untuk menolong Bagas. Aku yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat Bagas berada pun tidak dapat berbuat apa-apa setelah berusaha dengan keras membuka pintu kamar. Begitu juga dengan ibuku dan juga dia. Kami semua seolah dikurung di dalam kamar masing-masing dan harus membiarkan Bagas berteriak ketakutan di rumahnya sendiri. "Lihat adikmu ini, Mas. Apa kamu tidak ingin menolongnya?" tanya sosok perempuan yang suaranya lirih dan terdengar serak tersebut. "Apa kau akan membiarkan adikmu ini mati ketakutan melihatku, Mas?" Ibu sosok perempuan yang dari suaranya saja sudah terbayangkan betapa mengerikannya sosok tersebut. "Pergi, pergi kau, jangan ganggu keluarga kami," ujar Agus dari dalam kamarnya. "Aku akan pergi jika kau juga ikut bersamaku, Mas," jawab sosok arwah penasaran itu. "Bawalah, ambillah apa yang kau mau dariku, tapi jangan kau ganggu keluargaku lagi," ujar Agus sambil menangis dari dalam kamar. Dan setelah Agus berkata seperti itu, tiba-tiba saja suasana pun terasa hening. Aku, ibu, dia, dan Bagas mulai mengalami hal aneh yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Setelah kepala masing-masing dari orang yang berada di dalam rumahku merasa sangat pusing, pandangan kami pun menjadi gelap dan seolah berputar. Tidak lama kemudian, kami semua merasa berada di sebuah tempat dengan suara menggema, dan tempat tersebut seolah seperti tertutup oleh sesuatu. Di tempat kami berada, kami melihat Agus yang kala itu sedang mendekati seorang wanita cantik yang jika aku taksir usianya sekitar 23 tahunan. Dari percakapannya tersebut terlihat sosok perempuan yang menggunakan kaos lengan panjang berwarna putih serta celana jeans itu sangat terganggu dengan kedatangan Agus yang saat itu terlihat kumal. Selain bau badan yang menyengat, dari mulut Agus juga tercium bau alkohol hingga membuat perempuan muda itu perlahan menjauhi Agus. Tapi Agus yang memang dalam kondisi mabuk masih terus saja berusaha menggoda perempuan yang akhirnya diketahui bernama Fitri itu. Ibuku dan juga dia tiba-tiba saja kehilangan kesadaran mereka ketika mendengar gadis itu menyebutkan namanya setelah Agus memaksanya untuk berkenalan. Fitri yang saat itu sedang berbincang dengan Agus adalah Fitri yang sudah mendatangi Bu Ramlan saat itu. Jadi setelah menyadarinya, ibuku mulai ketakutan dan seketika itu juga ibuku jatuh pingsan. Begitu juga dengan dia. Di waktu dia didatangi sosok perempuan berwajah gosong itu, perempuan itu mengaku bernama Fitri dan datang ke rumahnya untuk mencari Agus. Tidak disangka jika dia pun akhirnya kembali bertemu dengan sosok Fitri dalam dunia yang dikira hanya halusinasinya saja. Dia pun mulai kehilangan kesadaran setelah ketakutan yang teramat sangat mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Aku dan Bagas pun mulai dibawa masuk ke masa lalu oleh sosok arwah penasaran dari gadis yang bernama Fitri tersebut, mulai dibuat geram dengan apa yang telah dilakukan oleh saudara angkatku yang bernama Agus ini. Ya, kami menyaksikan sendiri bagaimana kejinya perbuatan Agus yang kala itu berada dalam pengaruh alkohol dan minuman keras yang sudah dihabiskan bersama teman-temannya. Aku dan Bagas menyaksikan sendiri bagaimana Fitri yang kala itu terus saja menghindari Agus, berusaha untuk dapat pergi dari tempat yang sudah dikelilingi setan itu. Fitri yang sudah bosan pun akhirnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada teman-temannya yang berada di tempat itu. Dan tidak lama kemudian Agus pun langsung mengikuti Fitri dari jarak yang cukup aman. Setelah Fitri hampir sampai di rumahnya, Agus pun berlari dan dari arah belakang ia langsung membekap mulut Fitri dan meminta Fitri untuk diam. Agus juga mengancam akan membunuh Fitri jika dia sampai berteriak atau membuat kegaduhan saat itu. Fitri yang ketakutan pun hanya bisa pasrah ketika Agus membawa tubuh Fitri memasuki sebuah bangunan kecil tempat menyimpan kayu bakar dan juga menjadi tempat kandang ternak milik keluarga Fitri yang letaknya berada di halaman belakang. Dan di sanalah Fitri berkali-kali diruda paksa oleh Agus dengan nafsu bejatnya.
Setelah puas melampiaskan nafsu bejatnya tersebut, Agus hendak meninggalkan pergi Fitri yang masih tergeletak lemah tidak berdaya. Tapi di sini Agus mulai diselimuti rasa takut akan apa yang telah ia lakukan itu. Agus pun merasa khawatir jika ada orang yang mengetahui perbuatan keji yang dilakukannya kepada Fitri lalu melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan untuk menghilangkan semua jejak kejahatannya, Agus merasa tidak memiliki pilihan lain selain membakar tempatnya itu, dan Agus yang telah diliputi rasa bersalah itu pun mulai mengelilingi tubuh Fitri dengan kayu kering yang ada di dalam bangunan tersebut, lalu membakar tumpukan kayu yang ada di dalam bangunan rumah kecil tersebut. Setelah api menyala, Agus pun bergegas pergi meninggalkan tempat di mana dia telah menggagahi Fitri dan membiarkan Fitri tergeletak di dalamnya. Aku dan Bagas yang menyaksikan perbuatan keji yang dilakukan oleh kakak angkat kami itu pun dibuat kecewa dan juga kesal. Ya, kami tidak menyangka jika Agus tega berbuat sekeji itu kepada Fitri, yang mana telah diruda paksanya lalu dibakar dalam kondisi di mana Fitri kala itu masih hidup. Karena letak bangunan tempat kejadian itu berjauhan dengan rumah, tidak ada yang mencurigai jika kebakaran yang terjadi memang sengaja dilakukan, karena pada saat kejadian terbakarnya bangunan tersebut tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya hingga pagi datang dan api telah menghanguskan bangunan milik keluarga Fitri tersebut. Setelah kembali tersadar, aku pun segera keluar dari dalam kamar. Pintu kamar yang semula sangat sulit dibuka tiba-tiba kembali menjadi normal karena rasa kesal yang teramat sangat. Aku pun langsung mendobrak pintu kamar Agus dan berniat untuk memberikan Agus pelajaran. Namun, betapa terkejutnya aku ketika sosok Agus yang sudah lebih dari seminggu ini tidak dilihat dan hanya mengurung diri di dalam kamarnya itu tiba-tiba saja menghilang. Padahal pintu kamar serta pintu jendelanya terkunci saat itu. Bagas yang segera menyusulku ke dalam kamar pun sama terkejutnya ketika melihat kamar tidur Agus dalam keadaan kosong. Setelah ibu dan adikku tersadar, aku pun di sini mulai menceritakan tentang apa yang telah Agus lakukan kepada sosok hantu berwajah gosong yang terus-menerus mengganggu kami. Bagas pun membenarkan keteranganku dan mengaku sangat marah terhadap perbuatan keji yang sudah dilakukan Agus. Tapi kenapa tidak ada berita yang beredar tentang kematian gadis itu? Tanya ibuku yang masih bingung dengan apa yang telah terjadi kepada Agus. Ya, aku sendiri tidak mengerti, Bu. Tapi jelas-jelas aku melihat Agus telah melakukan hal yang sungguh biadab itu. Jawabku sambil terus saja mengingat-ingat kejadian yang sudah kulihat melalui alam gaib tersebut. Dan lalu, kenapa Agus bisa menghilang begitu saja? Padahal jelas pintu kamarnya terkunci dari dalam. Tanya ibuku yang membuat aku mulai kesal karena justru ibuku di sini sangat mengkhawatirkan anak angkatnya yang memiliki kelakuan layaknya setan tersebut. Aku hanya terdiam dan tidak menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari ibuku dan memilih untuk masuk kembali ke dalam kamarku. Di dalam kamar tidurku ini memiliki 2 tempat tidur. Bagas terlihat sudah terbaring lebih dulu di sana. Wajah Bagas kala itu terlihat pucat dan tatapan matanya terlihat kosong, serta Bagas di sini juga mulai terdengar meracau sendirian. Mengetahui hal tersebut, aku pun segera memberitahukan hal itu kepada ibuku dan akhirnya mereka pun sepakat untuk memanggil Mbah Sandi yang baru beberapa hari ini datang dari Pulau Sumatera. Ada sosok arwah penasaran yang belum tenang di alamnya sana, yang menginginkan Agus ikut ke alam lain di sana, ujar Mbak Sandi kepada ibuku dan juga aku. Hal ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, Bagas juga akan terkena imbas kehilangan kesadarannya, bahkan bisa kehilangan ingatannya. Ibu Mbak Sandi lagi menjelaskan. Iya Mbah, tolong anak saya Mbah, tolong lakukan yang terbaik untuk Bagas Mbah, balas ibuku yang tidak ingin kehilangan seorang anak lagi untuk kedua kalinya. Baik,
Kita akan coba bermediasi dengan sosok arwah yang masih merasa sakit hati terhadap keluarga ini. Ujar Mbak Sandi menjelaskan kepada ibuku, aku dan juga adikku tidak lama kemudian mulai tercium bau rambut serta kulit yang terbakar yang menjadi penanda akan datangnya sosok makhluk gaib yang mengaku bernama Fitri itu. Mbak Sandi yang sudah mengetahui kedatangannya dari arwah penasaran tersebut pun segera mengunci sosok makhluk gaib yang ingin berbuat jahat kepada Bagas. Dan beberapa detik kemudian, sosok makhluk gaib itu pun dimasukkan ke dalam tubuh adikku yang bernama Dia. Manusia bodoh, apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah memasukkan aku ke dalam tubuh gadis ini? Tanya sosok arwah penasaran yang datang untuk mengganggu Bagas yang terlihat masih trauma dengan penglihatan masa lalunya tentang kejadian yang sudah dilakukan oleh Agus terhadap Fitri itu. Kenapa kau terus saja mengganggu keluarga ini? Bukankah kau sudah mendapatkan apa yang kau mau? Tanya Mbak Sandi kepada sosok makhluk gaib yang sedang merasuki tubuh Dia. Aku belum mendapatkan apapun, dan aku akan melampiaskan dendamku kepada keluarga ini semuanya, jawab Dia yang kala itu kedua matanya mulai berubah menghitam. Loh, bukannya kau sudah membawa Agus pergi, Nak? Tanya ibuku yang mulai menitikkan air matanya. Kan urusanmu, dendamku belum usai. Dan aku masih ingin menuntut balas atas apa yang telah dilakukan oleh salah satu orang dari kalian. Cukup. Tidak akan ada lagi yang bisa kau berdaya dengan tipu muslihatmu, setan laknat. Sekarang pergilah dari tubuh anak ini dan jangan pernah lagi mengganggu keluarga ini. Jika urusanmu belum selesai dengan orang yang telah menyakitimu, maka tuntaskanlah. Tapi jangan kau bawa orang-orang yang tidak tahu menau atas permasalahanmu itu. Balas Mbak Sandi dengan tegas. Aku memang sudah membunuh Agus, tapi aku juga akan membunuh semua keluarga Agus. Ujar sosok yang merasuki tubuh Dia tersebut. Oh, kalau begitu, lebih baik aku memusnahkanmu, setan jahat. Balas Mbak Sandi yang langsung melakukan perlawanan kepada sosok arwah penasaran tersebut. Tubuh Dia menggeliat hebat. Jerit kesakitan mulai mengundang beberapa tetangga untuk mendatangi rumah kami. Dan setelah sosok arwah penasaran tersebut dapat dilumpuhkan oleh Mbak Sandi, seketika itu juga Dia jatuh pingsan dan kehilangan kesadarannya. Selain melumpuhkan sosok arwah penasaran tersebut, Mbak Sandi pun juga mulai mencari di mana keberadaan Agus saat itu. Namun, setelah beberapa saat mencari melalui dimensi gaib, Mbak Sandi mengaku tidak mengetahui sama sekali di mana keberadaan Agus. Dan setelah kondisi mulai membaik, ibuku pun mulai merelakan kepergian Agus yang entah di mana keberadaannya sampai saat ini. Entah masih hidupkah atau Agus memang sudah mati karena dendam dari arwah seorang gadis yang telah diruda paksa itu lalu dibunuhnya. Tapi menurut ibuku, beliau pernah bermimpi ditemui Agus yang meminta kepada ibuku untuk mengikhlaskan saja kepergiannya dan meminta kepada seluruh keluarganya untuk terus mendoakannya. Teror dari sosok hantu berwajah gosong belum berakhir. Walaupun Mbak Sandi mengaku telah berhasil melumpuhkan hantu dari sosok arwah penasaran tersebut, kelebatan-kelebatan bayangan sosok mengerikan itu masih saja terus datang diiringi dengan aroma daging yang terbakar. Dia pun masih sering mengalami kerasukan dari sosok yang sama, Bagas, yang sudah tidak lagi mengalami traumatik akibat menyaksikan perbuatan keji yang dilakukan oleh Agus melalui kilas balik yang kejadiannya dilakukan oleh sosok arwah penasaran tersebut juga masih mengalami kejadian-kejadian yang sungguh menyeramkan. Malam itu, Bagas yang menempati kamarnya seorang diri mulai merasakan kejadian aneh ketika suhu di dalam kamarnya tiba-tiba saja menjadi panas. Karena tidak dapat menahan rasa kantuknya, Bagas pun terus melanjutkan tidurnya
Bagas yang merasa tidak nyaman karena tubuhnya telah basah oleh keringat pun perlahan mulai membuka kedua matanya. Dan betapa terkejutnya Bagas ketika dia mulai mencium bau rambut terbakar serta aroma daging yang terpanggang. Dan ketika Bagas menoleh ke arah belakang, sontak Bagas berteriak ketakutan ketika ia melihat kembali sosok hantu perempuan berwajah gosong tersebut sudah tepat ada di sampingnya. Bagas yang sangat ketakutan pun mulai berteriak-teriak dan berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu kamarnya. Namun, pintu kamar Bagas seolah sulit seperti dibuka. Bagas yang sangat ketakutan pun mulai berteriak-teriak dan berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu kamarnya. Namun, pintu kamar Bagas sepertinya sulit sekali untuk terbuka. Bagas pun merasakan bahwa sosok makhluk menyeramkan itu terus mendekat ke arahnya dan berusaha untuk mencekiknya hingga akhirnya Bagas pun jatuh pingsan karena sudah ketakutan akan sosok makhluk gaib berwajah gosong dengan aroma yang sangat menyesakan nafas tersebut. Aku pun di sini juga masih mengalami teror dari sosok arwah penasaran itu. Aku yang kini menempati kamar bekas yang ditempati Agus pun harus mengalami teror yang sangat mengerikan ketika sosok hantu berwajah gosong tersebut mulai mendatangiku dalam mimpi. Sosok hantu berwajah gosong itu dengan tawa cekikikannya memamerkan kepala Agus yang kala itu terlihat sudah terpisah dari tubuhnya. Sosok hantu itu terus saja mengangkat kepala Agus sambil menyeringai ke arahku dan tidak lama kemudian aku pun terbangun dari tidur dengan tubuh yang sudah banjir keringat. Karena masih sering mendapatkan teror dari sosok makhluk gaib atau arwah yang mati penasaran tersebut, akhirnya ibuku pun memilih pindah dari rumah yang sudah puluhan tahun kami tempati tersebut. Karena menurut penerawangan dari Mbah Sandi lagi, kami akan terus dihantui sosok-sosok makhluk gaib selama terus berada di rumah tersebut. Karena biar bagaimanapun Agus yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya itu masih sering pulang ke rumah tersebut bersama sosok arwah penasaran itu. Dan setelah aku dan keluargaku pindah dari rumah sebelumnya, kini teror pun perlahan menghilang hingga akhirnya tidak ada lagi kejadian-kejadian mengerikan yang sudah menimpa keluarga kami hingga saat ini. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah yang merupakan kiriman dari salah satu subscriber kami, yaitu Mas Rifki dari Gresik, Jawa Timur. Halo. Dan kisah yang menarik ya, kisah yang menarik ini dibesut oleh salah satu penulis favorit kita, yaitu Mas Untung Prasetyo. Luar biasa. Mas Untung ya, sudah lama kita tidak mendengar kisah dari Mas Untung. Ya nggak lama juga sih, tapi udah beberapa hari ini karena Mas Untung ternyata kemarin habis sakit ya, jadi mohon doanya teman-teman, saat ini sudah mulai pulih, sudah mulai beraktivitas lagi. Ya kami doakan selalu untuk kesehatan Mas Untung agar tetap bisa berkarya dan menghibur kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan lanjut mengenai kisah barusan, ini misteri banget ya, misteri banget. Jadi kalau menurut saya banyak-banyak ini sih ya, kita bisa berimajinasi, kita bisa, ini kan jadi misteri hilangnya Agus dan latar belakang teror dari itu kan semuanya kan disampaikan oleh sosok makhluk gaib ya, sosok jin yang memang penuh dengan tipu daya. Jadi di sini kita tidak harus langsung mempercayai begitu saja, apalagi terkait kasus pembunuhan dengan cara yang seperti itu ya, yang sudah ditampakkan. Dan di negara ini sendiri pembunuhan-pembunuhan dengan cara yang keji seperti itu pasti tidak akan lama pelakunya akan tertangkap. Dan terkait benar atau tidaknya kami tidak berani menyimpulkan di sini, tapi ya kalau memang butuh penyelidikan lebih lanjut pastinya harus diserahkan kepada pihak berwajib ya. Dan terkait benar atau tidaknya kejadian yang sudah dilihat oleh Rifki beserta Bagas di alam lain ya. Tapi kalau memang dalam kehidupan ini apabila kejadian tragis seperti itu tidak akan lama pasti pelakunya akan tertangkap. Dan sekali lagi, percayalah, saya sangat memegang satu hal bahwasanya kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi terkait benar atau tidaknya, kalau saran saya kepada Rifki keluarga, tetap doakan saja yang terbaik untuk Agus ya. Jadi
apakah Agus hilang bagaimana. Intinya apapun sebagai keluarga, walaupun itu hanya saudara angkat, tetap doakan yang terbaik. Itu sih kalau menurut saya pribadi. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain ataupun yang punya pemikiran lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan di sini kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia ya bersama channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya bersama channel Ilo Bercerita ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video tadi, yuk diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan boleh dong di-share videonya ke teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain agar bisa ikut terhibur juga. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap malam jam 9 malam. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi di sini boleh pengalaman diri sendiri, pengalaman keluarga, atau pengalaman teman-teman lain. Silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan boleh dalam bentuk tulisan boleh ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk voice note atau rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Nah, seperti Mas Rifki barusan, ya akhirnya dibawakan juga. Terima kasih Mas Rifki dari Gresik, Jawa Timur atas kiriman kisahnya. Dan sekali lagi, marilah kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja ya dari kisah yang barusan kita dengarkan dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para penikmat pecinta horor. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat Mas Untung ditunggu lagi ya kisah-kisah terbarunya karya dari Mas Untung nih, teman-teman pasti udah nggak sabaran nih mau dengerin kisah Bang Rudi lagi ataupun Ardipian lagi ya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin tadi dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.